فقال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بنا رشدا آمين يا رب العالمين. قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون إلى آخر الآية. قال الله تعالى أيضا في آية أخرى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Yang sama kita hormati segenap pengurus Masjid Baitur Rahman, dan dari mulai jajaran tingkat atas sampai dengan bawah, yang mudah-mudahan senantiasa selalu diberikan kesabaran, keistiqomahan dan keberkahan dalam rangka memakmurkan syiar-syiar agama Allah di Masjid Baitur Rahman ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh masyarakat, para sepuh, bini sepuh, jamaah Masjid Jami Baitur Rahman, yang tentunya semuanya mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa selalu mendapatkan limpahan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tentu ungkapan yang sepantasnya kita panjatkan di kesempatan pagi hari dalam rangka mengawali aktivitas kita adalah ungkapan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghantarkan kita, memberikan kita kekuatan untuk bisa bersama-sama hadir dalam rangka memenuhi undangannya melalui syiar azin yang alhamdulillah setelah salat subuh ini kita sama-sama berupaya untuk sama-sama mengkaji sebahagian daripada firman-firman Allah yang tentu mudah-mudahan ini akan menjadi semangat kita, bertambah semangat kita dalam meniti kehidupan ini dan tentu dalam rangka mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita hari ini, pagi hari ini, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala yang mampu menghantarkan rahmatnya sehingga keberkahan akan kita raih. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam serta keluarga dan juga para sahabatnya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin pengurus Pak Haji Zubaidillah ya, Zubaidi, Pak Haji Zubaidi meminta tema yang akan disampaikan pada pagi hari ini.
Nah, tema kita, kajian kita pada pagi hari ini adalah letih atau capai yang mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada capek, ada letih yang justru mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita akan bahas kira-kira capek yang bagaimana yang dapat mendatangkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah merangkum 4 hal dari perkataan para ulama yang ini berdasarkan dari pada firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum kita masuk kepada 4 hal tadi, bahwa memang kita hidup di dunia itu harus capek, Pak. Ya. Kita hidup di dunia ini harus letih. Iya. Karena dunia itu tempatnya kita capek. Ya. Makanya dikatakan banyak istilah-istilah dan juga bahkan dari literatur hadis dikatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladangnya untuk akhirat. Coba kita bayangkan, Pak. Kalau dunia itu ladang, berarti yang jadi petaninya siapa? Yang jadi petaninya siapa? Kita ya. Ya, artinya kita jadi petani. Nah, kita hidup di dunia. Dunia itu ladang, berarti ladang harus ditanam. Coba, bagaimana capeknya petani pada saat dia menanam. Ya. Mulai dari membajak itu tanah. Kalau sekarang udah enak ya, pakai mesin. Itu tanah dibajak, tujuannya untuk apa? Biar tanahnya gembur. Setelah tanah itu dibajak, lalu disiapkanlah pengairannya. Setelah disiapkan pengairannya, sebelumnya padi-padi yang melalui bibit-bibitnya itu sudah disemai terlebih dahulu, ya. Setelah tumbuh sedikit, lalu ditanam ke dalam sawah. Lalu setelah itu dipelihara, dipupuk, dan setiap waktu dilihat apakah padinya tersebut ada hamanya atau tidak, ya. Terus dipelihara, diperhatikan sampai dengan masa panennya. Nah, kalau gambaran hadis Nabi itu seperti itu, bahwa dunia adalah mazra'ah, sawahnya atau ladangnya al-akhirah, yaitu akhirat. Artinya bahwa kita hidup di dunia itu enggak boleh santai-santai. Ada ayat Al-Quran yang menyatakan fa idza faraghta fansab. Fa idza faraghta fansab. Apabila kamu telah melakukan satu pekerjaan dan telah selesai pekerjaan tersebut, maka ambil pekerjaan yang lainnya. Artinya kita terus bergerak, harus bersifat aktif, jangan pasif, jangan menunggu. Terus bergerak, terus bergerak. Ayat lain lagi, falyadhaku qalilan wal yabku katsiran. Hendaknya kalian di dunia itu perbanyak menangis atau menyedikitkan daripada tertawa dan memperbanyak menangis. Nah, dari ungkapan-ungkapan ini kita bisa memahami bahwa di dunia itu kita tidak boleh berleha-leha, harus capek di dunia itu. Makanya setiap kita selalu mendapatkan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian satu selesai, nanti muncul lagi ujian-ujian yang selanjutnya.
Ujian yang selanjutnya selesai, muncul lagi ujian-ujian selanjutnya. Karena memang dunia itu adalah tempat ujian kita. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnah wa ilaina turja'un." Setiap jiwa akan merasakan kematian. Wa nabluukum, dan kami benar-benar akan menguji kalian bil khairi, dengan kebaikan, dengan kenikmatan, dengan kesenangan, wasyarri, dan juga dengan kesusahan, dengan kesengsaraan. Sebenarnya tiada lain tujuan Allah memberikan ujian-ujian tersebut, wa ilaina turja'un, adalah agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak ayat-ayat lain yang menjelaskan tentang bagaimana kita hidup di dunia ini enggak boleh berleha-leha, santai-santai. Ya. Maka dari itu ungkapan para ulama mengatakan al-hasil biqadril masyaqqah. Keberhasilan seseorang itu tergantung tempaan yang didapatkannya. Semakin banyak tempaan-tempaan atau ujian-ujian yang dihadapinya, maka semakin matang jiwanya dan semakin sukses hidupnya. Ada lagi ungkapan al-hasil biqadri ta'ab. Keberhasilan seseorang itu tergantung daripada kesibukannya, kesusahannya, dan keletihannya. Nah, banyak ungkapan-ungkapan yang diungkapkan oleh Allah, oleh Rasul, dan juga para ulama yang menyatakan bahwa kita hidup di dunia ini harus capek. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga yang capeknya itu justru mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, orang sibuk. Bagaimana kalau begini, ada ungkapan seperti ini. Kalau orang miskin sibuk memikirkan kira-kira besok saya makan apa gitu. Orang miskin. Nah, sementara mereka orang-orang kaya dan para pejabat bilangnya begini. Mikirnya, capeknya itu mikirin kira-kira besok saya makan siapa gitu. Itu bedanya. Ya, kalau orang miskin bingungnya, capek mikirin besok kira-kira saya makan apa ya. Kadang nggak tahu di pikirannya, jangankan dia mau membeli, mikirnya aja nggak bisa. Nah, tapi kalau pejabat-pejabat kita mikir aja begini, kira-kira besok saya makan siapa gitu. Masya Allah. Nah, ini orang-orang yang sibuk memikirkan yang hal-hal seperti ini, sibuk memikir seperti ini sibuk yang mendatangkan kemaksiatan, kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan dalam waktu yang singkat, saya juga kebetulan pagi ini ada waktu ada tugas untuk menyenangkan orang ya Pak ya. Melaksanakan pernikahan jam 8. Jadi mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini bisa kita selesaikan. Nah, kita masuk kepada materi kita. Kira-kira capek yang seperti apa yang mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan bonus ini? Mari kita sama-sama bahas. Yang pertama, bahwa capai atau letih atau lelah yang mendatangkan cintanya Allah itu adalah orang yang letih, orang yang capai, orang yang lelah dalam menuntut ilmunya Allah dan mengajarkannya. Ini yang pertama. Ini kan alhamdulillah ya, di Masjid Jami Baitur Rahman hampir tiap hari ya Pak ya. Hampir tiap hari kajian, Masya Allah. Bagaimana seorang pengurus masjid yang mencurahkan pikirannya, mencurahkan tenaganya, bahkan mencurahkan hartanya, agar bagaimana proses kajian, proses pembelajaran dan pengajaran, pembinaan umat ini bisa berjalan dengan baik.
Lalu ustadznya datang. Sebelumnya dia baca-baca dulu, ya, karena ingin mengisi materi. Ya. Dia buka kitab, ya, dia buka Al-Quran, dia buka hadis, dia curahkan itu. Akhirnya terbentuklah catatan-catatan seperti ini, ya Pak ya. Jadi tik, jadi semacam pembicaraan yang akan kira-kira apa yang akan dibahas. Lalu jamaahnya hadir. Udah mulai tadi saya lihat dari sebelum subuh sudah ada yang hadir di sini. Namun kalau saya perhatikan ini jamaahnya yang muda-muda pada tidur kayaknya. Liburan panjang dari hari Jumat. Ini kalau saya lihat ini tua-tua semua ini, yang udah umur 50 bahkan 60 tahun ke atas. Tapi nggak apa-apa dah. Lebih baik seperti ini ya. Memang harusnya yang tua harus banyak ingat sama Allah ya Pak ya. Kalau yang muda kan katanya gitu. Kupas kelapa ya. Kupas kelapa apa gitu. Mumpung masih muda puas-puasin, sudah tua tinggal bongkoknya katanya. Ini saya perhatikan seperti itu. Justru pengajian-pengajian itu banyak dipenuhi oleh orang-orang yang tua. Apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu tuh paling rajin kalau suruh ngaji. Nah, ini mereka orang-orang yang sibuk, mulai dari pengurusnya, pengajarnya, dan juga yang belajarnya. Mereka sibuk mencurahkan pikiran, tenaga, bahkan hartanya. Mereka nggak mengenal lelah. Karena yang namanya menuntut ilmu itu tidak mengenal batasan umur, tidak mengenal batasan usia, atau tidak mengenal batasan waktu. Siapapun dia, maka diwajibkan untuk menuntut ilmu. Seorang kiai, seorang profesor, seorang doktor yang mereka punya gelar-gelar banyak bukan berarti sudah punya gelar banyak nggak mau belajar. Justru mereka punya beban yang amat berat. Karena nanti mereka akan menghadapi masalah-masalah baru yang mesti mereka pikirkan. Jangan sampai nanti seorang kiai, seorang ustadz nggak mau belajar lagi. Ya, makanya Rasulullah mengungkapkan dalam hadisnya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi gitu. Hadis sahih ini. Tuntutlah ilmu oleh kalian minal mahdi, mulai dari buayan sampai dengan liang lahat. Artinya menuntut ilmu itu tidak mengenal batasan waktu. Bahkan sekarang itu ada istilah namanya prenatal education gitu ya. Prenatal education itu artinya pendidikan yang didapat oleh seorang bayi ya pada saat dia belum dilahirkan. Jadi masih dalam perut itu sudah dapat pendidikan. Tuh, pendidikan sekarang. Nah, kalau orang-orang barat pendidikannya didengarkan musik-musik Mozart ya, musik-musik yang simfoni gitu, musik-musik klasik. Nah, sementara kalau kita tidak. Mulai dari rahim tuh si ibu memberikan pendidikan kepada anak-anaknya dengan bapak, yaitu dengan membaca Al-Qur'an, dengan melakukan amal-amal saleh ya. Bukan dengerin dangdut ya, bukan ngelihat musik-musik dan sebagainya, mendengarkan musik-musik. Nah, ini dalam rangka apa? Agar anak yang terlahir ini menjadi anak yang saleh. Nah, sampai sejauh itu pendidikan itu. Rasulullah mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah orang-orang yang mau belajar dan juga mau mengajarkannya. Nah, orang-orang yang capai, yang letih dalam rangka menuntut ilmu, maka ini mereka akan mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, mudah-mudahan kita termasuk ya Pak ya. Mudah-mudahan kita termasuk saya dan Bapak-bapak semua adalah orang-orang yang mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita selalu sibuk untuk menuntut ilmu. Nah, ilmu di sini bukan hanya ilmu agama. Ilmu dari berbagai macam. Ya, orang-orang yang punya profesionalitas tertentu, ya, ilmu ekonomi, ilmu hukum, ilmu teknologi, apa saja ilmu yang mendatangkan kemaslahatan, itulah ketika dia mencurahkan waktu, tenaga, pikiran, hartanya untuk ke sana, untuk mendapatkan ilmu-ilmu tersebut, maka mereka akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata alimil ulama itu bukan hanya seorang kiai yang identik dengan seorang ustadz, tidak. Al-ulama bisa jadi adalah para pakar-pakar ekonomi, para pakar-pakar hukum, para pakar-pakar politik dan sebagainya. Mereka yang mencurahkan ilmunya, menuntut ilmunya, lalu ilmunya tersebut dimaslahatkan untuk kemaslahatan umat, maka mereka ini akan mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu di dalam surah Ali Imran ayat 79. Allah berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian penyembahku, bukan penyembah Allah, tetapi hendaklah kalian menjadi seorang pengabdi Allah, karena kamu mengajarkan kitab suci dan juga kamu mempelajarinya. Jadi orang yang mengajarkan dan belajar itu akan mendatangkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka dikatakan hamba-hamba Allah, para penyembah-penyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita ini termasuk daripada orang-orang yang dikatakan sebagai penyembah-penyembah Allah, karena kita sibuk untuk menuntut ilmu. Yang kedua, letih dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman-Nya dalam surah Al-Ankabut ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini ayat yang terakhir di dalam surah Al-Ankabut. Mohon maaf. Ya, surah Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, kata Allah, lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan berikan petunjuk kepadanya untuk menuju jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang selalu melakukan perbuatan kebaikan. Nah, letih yang kedua adalah letih dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat fungsi dan tujuan hidup manusia tiada lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah yang dilihat secara universal. Firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka diciptakan di dunia ini adalah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa tujuan hidup manusia di dunia ini, ya, tiada lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh aspek kehidupan kita.
Nah, ketika dia mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan curahan tenaganya, pikirannya, hartanya untuk mendapatkan ilmunya, pada saat itu ia tasarrufkan ilmunya tersebut untuk kemaslahatan. Niatnya tiada lain adalah untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang tersebut dalam melakukan perbuatannya itu adalah kategori ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan, janganlah kalian mengira bahwa setiap perbuatan yang kalian lakukan di dunia ini, kalaulah tidak diniatkan untuk ibadah, maka perbuatan tersebut tidak akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita selalu mengucapkan dalam salat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini ibadah secara universal. Sesungguhnya salatku, inna salati wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, semuanya kupersembahkan hanya untuk Allah semata. Artinya apa? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selama perbuatan itu ditujukan untuk kemaslahatan umum dan diniatkan hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, ini maka masuk kategori ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan masuk kepada yang ketiga, letih yang ketiga, yaitu letih adalah dalam rangka mencari nafkah. Di para pejuang-pejuang nafkah Allah. Ibadah dalam arti adalah menyembah kepada Allah. Jangan kita artikan ibadah itu hanya hal-hal yang berkaitan dengan rukun Islam. Karena ibadah itu dibagi menjadi dua. Ada ibadah yang sifatnya mahdhah dan juga ada ibadah yang bersifat ghair mahdhah. Ibadah mahdhah ini adalah ibadah yang murni. Maksudnya apa? Ibadah yang melulu berkaitan dengan hablum minallah. Ini namanya ibadah mahdhah. Hablum minallah, hubungan kita kepada Allah. Nah, sementara ibadah yang ghair mahdhah itu adalah ibadah yang berhubungan dengan hablum minan nas. Hal-hal yang berkaitan dengan muamalah. Semua perbuatan yang dilakukan untuk Allah dan juga untuk manusia, selama itu bernilai kemaslahatan, maka itu akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan syaratnya ibadah itu akan diterima dua. Yang pertama, niat lillahi ta'ala. Yang kedua adalah tidak bertentangan dengan syariat Allah. Maka ketika kita kerjakan, kita lakukan, maka ini akan bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah akan mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya yang ketiga, lelah atau letih dalam rangka mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa taala adalah letih dalam rangka mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pejuang-pejuang nafkah ini bukan saja dilakukan oleh para laki-laki, para wanita yang apabila dia lakukan dalam berumah tangga, misalkan saat ini ada di antara para wanita yang single parent, ya, dia berjuang untuk mencari nafkah untuk keluarganya sendiri. Maka seorang wanita yang berupaya untuk mencari nafkah untuk keluarganya, ini pun masuk kategori mereka akan mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini bukan hanya sunnah, ya, menjadi wajib. Pernah pada suatu ketika Rasulullah selesai melaksanakan perang Tabuk, Rasulullah melihat seorang pemahat batu. Lalu dilihat tangan daripada si pemahat batu ini
karena saking kerasnya dia bekerja sehingga tangannya itu sampai-sampai ada yang luka. Sebahagiannya lagi tangannya itu kasar karena sering sering memahat batu. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium tuh tangan seorang pemahat tersebut, lalu langsung mendoakan si pemahat tersebut bahwa dengan tangannya ini dia akan menjadi wasilah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pun tidak akan pernah tangan yang ia upayakan ya untuk bekerja akan tersentuh daripada api neraka. Masya Allah. Makanya orang-orang yang berjuang mencari nafkah ya dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarganya, harta yang diberikan itu melebihi daripada harta untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Dalam Islam yang dinilai oleh seseorang itu dalam bekerja, dalam mencari nafkah bukanlah hasilnya. Sekali lagi, maka dari itu untuk dalam hal ini bagi mereka yang kehidupannya mungkin saat ini belum beruntung. Karena apa? Karena mungkin dalam 1 bulan suaminya itu hanya mendapatkan harta atau mendapatkan rezeki yang sedikit, ya tidak banyak. Di dalam Islam, orang yang mendapatkan uang dalam 1 bulan misalkan 3 juta dengan orang yang mendapatkan dalam 1 bulan 10 juta, orang yang mendapatkan uang 3 juta dengan usaha yang luar biasa untuk mendapatkan harta tuh, untuk mendapatkan rezeki yang 3 juta itu, dia berupaya pontang-panting mencari rezeki, siang jadi malam, malam jadi siang, keringat mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dia berupaya sedapat mungkin untuk mendapatkan tuh uang yang 3 juta, rezeki yang 3 juta. Sementara ada orang yang dapat dalam 1 bulan itu 10 juta. Tapi dia hanya di dalam kantor, ruangannya ber-AC, setiap hari main laptop ya. Nah tentu dalam Islam itu akan dibedakan. Orang yang mendapatkan 3 juta dengan susah payah dengan orang yang mendapatkan 10 juta yang hanya bekerja di dalam kantor, ruangannya ber-AC dan dia tidak capek, ini nilai keberkahannya akan beda. Nilai keberkahannya. Karena dalam Islam itu yang Allah nilai itu bukan hasil, tetapi usaha dan upaya yang ia lakukan. Semakin berat dia berupaya, semakin besar tantangan yang ia hadapi dalam mencari nafkah, maka semakin besar nilai pahala dan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu bukan hasil, sekali lagi. Ya. Banyak kasus-kasus yang terjadi, seseorang yang suaminya hanya sebagai tukang, ya, hanya tukang bangunan, yang kerjaannya ya membangun bangunan rumah ya, capek dia jadi tukang, setiap hari dia bekerja, kepanasan, kehujanan dalam rangka menjadi tukang tersebut. Dia berupaya sedapat mungkin agar kiranya nafkah yang ia dapatkan hanya yang halal-halal saja. Tetapi yang ia dapatkan tidak banyak. Istrinya hanya seorang tukang cuci, ya, buruh cuci dari tetangga-tetangganya. Kadang dia datang ke rumah siapa, datang ke situ untuk mencuci. Ini sudah selesai, dia datang lagi ke tempat yang lainnya. Dia dapatkan tuh rezeki dari hasil dia bekerja. Dia dapatkan, dia kumpulkan itu. Dia berupaya sedapat mungkin agar kiranya harta yang ia peroleh itu hanyalah yang halal-halal saja. Dan ternyata
Ini banyak terjadi. Dia hidupnya mendapatkan keberkahan. Anak-anaknya alhamdulillah menjadi anak-anak yang sukses semuanya. Ya. Ini banyak cerita yang seperti itu. Yang nomor 1 jadi dosen. Yang nomor 2 jadi dokter. Yang nomor 3 dia jadi anggota TNI. Nah, sementara dia masih tetap bekerja, padahal anak-anaknya sudah sukses. Akhirnya ditanya, saya sempat bertanya tuh kepada orang tersebut, kenapa kok ibu masih mau bekerja? Karena saya sudah terbiasa seperti ini, kata dia. Dan kalau saya tidak bekerja, siapa? Bagaimana? Sementara saya sudah biasa bekerja dan saya nggak kepengen saya itu menjadi tanggungan anak-anak saya. Saya bilang wajar kalau ibu jadi tanggungan anak-anak ibu, karena ibu telah berupaya sekuat tenaga untuk bagaimana anak-anak ibu sudah sukses. Ini orang tua kebanyakan mereka tidak mau berdiam diri, yang biasanya bekerja terus bekerja. Ini perjuangan orang tua yang seperti itu. Nah, hadirnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para pejuang-pejuang nafkah yang mereka berjuang untuk menafkahi keluarganya, Masya Allah. Ini mereka akan mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang dulu pernah berjuang ya Pak ya. Kalau saya lihat kan di sini kebanyakan pensiunan semua ya. Pensiunan semua. Nah, bagi yang masih muda, yang masih aktif bekerja, tidak usah khawatir karena Allah tidak akan menilai hasil sekali lagi. Yang Allah nilai itu adalah upaya yang kita lakukan. Dalam surah Al-Mulk ayat kedua Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dia Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tiada lain adalah mati dan kehidupan dan kematian itu adalah untuk menguji kalian. Ujiannya apa? Liyabluwakum ahsanu amala. Siapakah di antara kalian yang paling bagus amal perbuatannya? Jadi bukan liyabluwakum ayyukum ahsanu hasala, bukan itu. Siapakah di antara kalian yang bekerja yang paling bagus penghasilannya? Tidak, tapi yang Allah nilai adalah ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya? Perbuatannya, bukan hasilnya. Ada seorang, misalkan dia berupaya sedapat mungkin untuk belajar Al-Quran misalkan, dan ternyata dia belajar sudah tua. Yang Allah nilai bukan hasil, karena belajar sudah tua, ya, akhirnya lidahnya ini berat untuk melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran, menyebutkan huruf-huruf hijaiyah, ya, menyebutkan huruf-huruf isti'la yang begitu susah. Karena dia belajar sudah tua, frustasi dia. Aduh, bagaimana ini? Sementara Allah memerintahkan kepada tiap umat beriman, orang yang beriman, untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Alladzina yatlunahu haqqa tilawatihi, itu bahwa kita orang-orang beriman sebagai konsekuensi keimanan kita kepada kitab suci Al-Quran diwajibkan untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, bagaimana dengan saya yang belajar tapi kok belum bisa-bisa juga? Nah, ini. Ternyata, Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kepada tadi bahwa Allah tidak menilai hasil, tapi yang Allah nilai itu adalah amal. Di antara kita ada yang berupaya sedapat mungkin mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, tapi ternyata nggak cukup-cukup juga. Tapi di situ nanti ada nilai keberkahan. Begitu pula bagi orang yang belajar, yang sudah tua ingin belajar Al-Quran misalnya, dia belajar tapi nggak bisa-bisa juga. Dan ternyata di balik itu semua
mereka itu akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadis Nabi mengatakan, allazi yatata'ta, orang yang membaca Al-Qur'an dengan terbata-bata, wa huwa syaqqun, sementara dia susah untuk melafalkan itu huruf-huruf Al-Qur'an. Susah dia, karena maklum belajar sudah tua. Apa yang diberikan keberkahan untuk mereka? Falahu ajran, dia akan mendapatkan pahala 2 kali lipat dibanding dengan mereka orang-orang yang membaca Al-Quran dengan mahir. Tuh, ayo bapak-bapak, nggak usah putus asa bapak-bapak. Ya, belajar Al-Quran sudah tua. Kalau orang Sunda dibilang nih, malum, ari belajar enggak sekolot mah, gitu. Maklum katanya kalau belajar sudah tua. Waduh, melafalkan huruf itu susah. Ingat, bagi mereka yang kesulitan dalam membaca Al-Quran, terutama menyebutkan huruf-huruf hijaiyah, Allah tidak menilai hasil. Misal ternyata dia hanya sanggup membaca Al-Quran, huruf so itu tidak setebal dengan mereka orang-orang yang mahir. Ya, menyebutkan so, susah itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu, alhamdu, nggak bisa dia, maklum udah tua, susah dia. Itu dikatakan oleh Nabi, mereka ini yang berupaya dengan sekuat tenaga, kesulitan dia membaca Al-Quran, tapi dia berupaya sekuat tenaga, dia dapetin berapa? Falahu ajron, 2 kali lipat dibanding mereka yang mahir membaca Al-Quran. Masya Allah. Ini udahan ya Pak? Udahan. Nah, begitupun mereka yang bekerja Pak. Karena sekarang ini katanya efek global ya Pak ya, bensin udah naik lagi ya, kecuali pertalite enggak ya? Iya bakalan pasti ya. Nggak usah khawatir Pak, nggak usah khawatir ya. Selama kita berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pasti akan cukup. Ini mereka yang bekerja keras. Sekali lagi, bahwa Allah tidak melihat hasil, tapi Allah melihat apa yang kita kerjakan. Meskipun secara logika kurang Pak, ini penghasilan kita kurang, tapi insya Allah itu nanti akan beri kecukupan. Karena ada nilai-nilai keberkahan di situ. Ada nilai-nilai keberkahan di situ yang akan memberikan kecukupan. Ini orang-orang yang berupaya untuk senantiasa mencari rizki yang halal, meskipun dia kesulitan untuk mencari itu. Cari 20.000, cari 30.000, 50.000 sehari. Ya Allah, susahnya luar biasa. Masya Allah. Saya tanya sama yang Grab tuh, tanya, sehari bisa dapat berapa Pak? Dia bilang, ya sekarang mah susah Pak, saingannya banyak. Coba Bapak perhatikan ya. Saya kalau melihat mereka itu Masya Allah. Tapi saya motivasi, tenang aja Pak, Allah pasti akan berikan kecukupan. Selama Bapak selalu mendekatkan diri kepada Allah, tiap waktu mampir Pak, sholat, jangan sampai enggak. Nanti Allah berikan kecukupan, nggak usah khawatir, karena nanti ada nilai-nilai keberkahan. Ini para pejuang-pejuang nafkah luar biasa. Ini mohon maaf ya Pak, mohon maaf sekali lagi. Ini saya nih sama. Mohon maaf ya Pak ya. Na'udzubillah, saya tidak ada maksud apa-apa. Selesai dari sini, saya ceramah paling kurang 1 jam, atau taruhlah 1 jam. Yang 1 jam ini saya mendapatkan berapa? Dibanding dengan mereka
yang dari pagi kadang sampai malam dia dapatkan itu paling hanya mungkin 100 ribu atau 150 ribu. Allahu Akbar. Belum lagi kehujanan, belum lagi kepanasan dan sebagainya, belum lagi pecah ban, belum lagi macam-macam. Saya juga nggak ngerti dengan negara kita ini, apakah memang sudah dikondisikan seperti ini? Allahu a'lam. Jadi dikondisikan kalau kita ini jadi warga yang miskin dan warga yang bodoh, sehingga akhirnya nanti tetap berkebutuhan dengan pemerintah. Jadi biar kita ini butuh sama pemerintah terus, akhirnya nanti ada MBG untuk anak-anak siswa. Nanti MBG ngalir lagi tuh kepada orang tua. Orang tua dikasih MBG lagi. Maka butuhkan kita nih nanti setelah itu setiap bulannya dikasih BLT yang harganya nilainya paling cuma berapa ratus ribu. Sementara kalau mereka bekerja itu bisa dapat lebih. Nah, dibikin tidak berdaya seperti itu. Wallahu a'lam ya, wallahu a'lam, wallahu a'lam bissawab. Karena kalau kita perhatikan negara kita kan kaya, kenapa enggak itu yang dijadikan sebagai untuk kebutuhan negara kita? Dan ternyata hasil daripada sumber daya alam kita habis semua, diambil oleh para asing dan asing. Nah, akhirnya kita jadi miskin. Nah, wallahu a'lam, kita dikondisikan seperti ini atau tidak. Tapi yang jelas hidup sekarang itu luar biasa sulitnya. Untuk mencari uang rezeki 100 ribu ya Pak dalam satu hari, sementara mereka, ya Allah, saya dapat informasi nih Pak, sahih. Jadi ditawarkan bagi mereka yang ingin bekerja sama dengan MBG, murah cuma 1,5 miliar. 1,5 miliar. Ya, 1,5 miliar si modal. Setelah itu keuntungannya itu luar biasa dengan hanya modal sekian. Nah, ada teman ditawari tuh Pak, teman ditawari karena nggak sanggup 1,5 miliar, saya sanggupnya cuma 300 juta. Ya udah 300 juta. Akhirnya jadi 5 ya Pak ya. Jadi 1,5 itu berlima. Itu katanya apa? Bapak memberikan 300 juta, nggak usah kerja, cukup uncang-uncang kaki, ongkang-ongkang kaki di rumah, tiap bulan dapat 20 juta. Tiap bulan 20 juta. Bahaya juga nih kata saya. Luar biasa. Akhirnya dia mikir tuh, dia padahal udah minjem duit dari bank. Dapat 300 juta. Dia mikir-mikir lagi. Kenapa? Karena sekarang MBG lagi dipermasalahkan di MK. Nih, kalau seandainya terus, kalau enggak gimana? Uang saya nggak kembali. Akhirnya nggak jadi tuh Pak. Nggak jadi dia kerjasama di MBG. Dia belikan sawah. Ya, dibelikan sawah beberapa hektar 250 juta. Penghasilannya dalam 1 tahun 20 juta. 1 tahun 20 juta. Sementara tadi 1 bulan 20 juta. Luar biasa Pak ya? Masya Allah. Jadi sebenarnya untuk siapakah program itu? Wallahu a'lam bishawab. Dan ini yang terjadi faktanya. Nah, kembali lagi kepada masalah cari nafkah ini. Gak usah khawatir. Tidak usah khawatir, karena Allah bersama kita. Selama kita lurus, selama kita benar, selama Allah menjadi menjadi tempat bergantung kita. Mereka para pejuang-pejuang pencari nafkah tidak usah khawatir, karena Allah yang akan menjamin kita. Kurang lebih ada 10 rezeki yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Nggak usah khawatir. Ada 10 sumber rezeki. Nanti akan saya sampaikan. Sekarang nggak cukup waktunya. Itu ada 10 sumber rezeki yang Allah berikan kepada mereka para pejuang-pejuang nafkah. Makanya kalau ada orang yang beriman, itu bukan orang yang beriman ya. Ada manusia yang putus asa dari kehidupan ini, berarti dia nggak punya iman.
Putus asa masalah rezeki, putus asa masalah nafkah, berarti dia tidak beriman. Kenapa? Allah telah memberikan 10 sumber rezeki. Tinggal ngambil doang, Pak. Kalau saya sampaikan kurang lagi waktunya. Ya. 10 sumber rezeki, nggak tanggung-tanggung Allah berikan. Makanya ayat Allah melarang kita, wala tai'asu min rahmatillah, wala taqnatu min rauhillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Jangan kalian berkeluh kesah kepada Allah. Jangan. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan kecukupan. Walaupun dari segi matematika, dari segi duniawi, itu rezeki yang kita dapatkan kurang secara logika, secara matematika dunia. Tapi di situ ada nilai-nilai keberkahan. Itu yang kita dapatkan. Karena hidup kita itu bukan mencari hasil, tapi kita hidup ini mencari bagaimana kita berbuat. Karena Allahus Samad. Pernah saya sampaikan kan, bahwa orang yang lurus sesungguhnya orang-orang yang beriman, ya. Sesungguhnya orang-orang beriman min dzakarin wa untha, baik mereka laki-laki ataukah perempuan, wa huwa mukmin. Dia beriman kepada Allah, yakin bahwa Allah yang menghidupkannya, Allah yang mematikannya, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengangkat derajatnya, yakin hanya Allah saja, tidak yang lainnya. Apa kata Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti dia akan mendapatkan kehidupan di dunia ini bahagia dan sejahtera. Ayo, masih nggak yakin sama Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Tidak cukup hanya sampai situ saja. Wala najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Nanti kata Allah, dia akan ditambahkan tuh karunia yang begitu luar biasa. Kapan? Di akhirat. Bi ahsan, yang lebih baik lagi dari yang ia dapatkan di dunia. Yang lebih baik lagi dari apa yang ia dapatkan di dunia, dari apa yang ia usahakan di dunia. Di akhirat, nggak tanggung-tanggung Pak. Dunia cuma 1/100 daripada rahmat Allah. Bapak kenal Sahroni Pak? Sahroni orang Priuk terkaya. Saya kan tetangganya Pak. Ini sekarang lagi ngebangun Pak, tiangnya aja kayak hotel. Dibongkar itu semuanya. Katanya rumahnya bikin siang. Karena kemarin habis dijarah. Dibongkar itu semuanya. Itu bikin tiang luar biasa. Masya Allah. Nggak tahu itu bikin berapa lantai rumah. Itu sekelas Roni. Itu dunia apa yang nggak punya dia? Dunia apa yang nggak punya dia? Mau apa aja bisa. Tapi itu belum seacan-acannya Nabi Sulaiman, ya nggak? Belum seacan-acannya Korun, ya. Orang yang soleh Sulaiman, orang yang terlaknat Korun. Itu orang kaya di dunia, konglomerat. Kalau sekarang mungkin sekelas siapa orang terkaya di dunia Pak? George Soros ya. George Soros atau siapalah. Elit-elit global ya, elit-elit global. Itu belum 1/100 daripada rahmat Allah. Belum dia dapatkan itu 1/100 daripada dunia. Tetapi kita Pak, halo, kita tadi sebelum sholat subuh apa ngapain kita Pak? Qabliyah subuh. Apa kata Nabi? Akan mendapatkan dunia dan kayaan mana coba? Kayaan mana? Roni apa kita? Kita. Kok kenapa putus asa? Kenapa putus asa? Merasa miskin, merasa fakir. Kaya Pak kita, apalagi mereka itu baru 1 hari. Sholat 2 rakaat sebelum subuh 1 hari. Bagaimana kalau berhari-hari? Masya Allah. Makanya rahmat Allah berupa pahala tidak Allah langsung turunkan di bumi ini, di muka bumi. Kenapa? Tidak akan nampung dunia ini. Ayo.
Mau di dunia apa di akhirat dibalasnya? Dua-duanya katanya. Ya emang orang Indonesia begitu, kalau suruh pilihan yang mendingan miskin tapi beriman ya masuk surga gitu kan, apa kaya tidak beriman masuk neraka. Pasti pilihannya enggak itu. Ya, kaya beriman masuk surga, tuh orang Indonesia pilihannya begitu. Ini kalau kita dihadapkan pada dua pilihan yang begitu, ya mendingan miskin di dunia, punya iman, masuk surga. Karena kita bukan hidup di dunia, Pak. Tujuan kita hidupnya di akhirat. Coba nih orang-orang yang mereka kaya, yang punya harta, tapi cara mencari hartanya dengan cara-cara yang tidak legal, cara-cara yang tidak halal. Bagaimana kehidupan di dunianya? Saya mau tanya sama Bapak. Pikir. Ayo, coba gimana kehidupannya? Pak, kalaupun bapak-bapak melihat senang itu dari luar. Ini kan sekarang Roni lagi ribut. Ngegosip dia. Katanya kasus perselingkuhan. Wallahu a'lam bishawab. Lagi ramai kan? Yang katanya hartanya banyak, apakah? Ya, mendingan kita, Pak. Yang punya ya paling ada duit cuma berapa juta, tapi tidur bisa nyenyak. Malamnya kita bisa bangun ya Pak, sholat ya kan, zikir, baca Quran, udah nikmatin hidup. Tunggu mati aja udah. Tapi mereka Pak, ya Allah, itu sibuk bagaimana caranya agar menyelamatkan diri. Kalaupun dia mau pensiun, berupaya agar kaki-kakinya kuat, biar pada saat dia pensiun nggak dipermasalahkan. Kenapa? Karena dulu waktu menjabat nggak benar itu. Dah, yang terakhir Pak, yang keempat, capek yang mendatangkan cintanya Allah adalah berjihad di jalan Allah. Nah, jihad di sini di dalam Al-Qur'an Pak, konotasinya adalah selalu berperang. Ya, selalu berperang. Namun versinya Kementerian Agama, orang yang menuntut ilmu, orang yang mencari nafkah, orang yang selalu memikirkan kemaslahatan umat, ini termasuk jihad. Ya. Tapi di dalam ayat suci Al-Qur'an selalu melulu yang namanya jihad itu adalah berperang di jalan Allah. Mereka orang-orang yang mempertahankan negerinya. Mereka orang-orang yang mempertahankan agamanya, sehingga mereka berperang melawan kezaliman, melawan kekufuran, kekafiran dan sebagainya, sampai mereka mati di medan perang tersebut. Maka mereka adalah termasuk kategori orang yang berjuang, ya, letih di dalam rangka berjuang yang mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah 4 hal. Mudah-mudahan kita bisa dapetin semua, ya Pak ya. Mudah-mudahan kita dapetin semua. Nuntut ilmu, insya Allah dapat ya Pak ya. Nuntut ilmu kita dapat. Terus yang kedua, kita beribadah. Saya lihat ini bapak-bapak di sini luar biasa ibadahnya. Subuhnya rame terus. Saya datang kemarin nggak pernah subuhnya sepi, selalu rame. Ini tandanya bahwa luar biasanya umat atau jamaah masyarakat yang ada di sekitar Masjid Baitur Rahman. Yang ketiga adalah dalam rangka mencari nafkah. Saya yakin bapak-bapak ini udah pensiun semua, tapi dulu saya yakin bapak-bapak berjuang untuk mencari nafkah. Ingat, tapi ini yang halal-halal saja ya Pak ya. Itu yang akan dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk yang berperang ini nggak tahu nih. Karena kan kita lagi melihat nih wait and see bagaimana global saat ini. Apakah akan terjadi perang yang disebut Armageddon atau perang ke dunia ketiga? Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau seandainya nanti terjadi, ya Pak ya, siap kita. Harus sih. Yang siapnya kayaknya pelan banget. Harus siap ya Pak ya. Benar nih Pak. Kalau ibu enggak, bawa bapak Pak. Ya, karena perang itu Pak, nih sedikit. Perang itu akan mendatangkan surga yang instan. Kalau bapak-bapak pengen dapat surga yang instan, berperang di jalan Allah. Tuh, Bu,
Ibu-ibu mau nggak dapat surga yang instan? Kalau tadi nih untuk bapak-bapak, bapak-bapak kalau pengen dapat surga yang instan itu berperang di jalan. Kalau ibu-ibu mau nggak dapat surga yang instan? Mau nggak bu? Kayaknya ragu-ragu ibu bilang yang maunya. Karena berat bu. Bapak-bapak juga susah. Jarang orang yang mau diajak perang. Makanya tadi saya bilang, ayo kita di Indonesia berperang. Ya. Karena apa? Perang itu berat. Jihadnya para laki-laki dan itu mendatangkan surga yang instan. Nah untuk ibu-ibu, bu, ada surga yang instan. Mau bu? Mengizinkan suaminya nikah lagi. Oh, lalu viral dah. Malas mengundang Ustaz Almi lagi. Bu, emang begitu bu. Semua ada tempatnya, ada posisinya masing-masing. Laki-laki yang dibenci itu perang. Makanya itu akan mendatangkan surga perempuan. Kalau pengen dapat surga instan, yang dibenci perempuan apa? Ngizinin suami nikah lagi. Kata ibu-ibu, Pak, surga cuma itu doang. Masih banyak surga di tempat-tempat yang lain. Ya bu, benar nggak bu? Benar nggak bu? Tapi itu bu surga yang instan loh bu. Pokoknya ibu-ibu ngizinin suaminya nikah lagi, insya Allah itu surga udah di depan mata. Amin. Nggak mau amin ibu. Baik bapak, itu saja mungkin materi yang saya ingin sampaikan. Mohon maaf, saya kayaknya nggak beramah-amah. Saya langsung pamit. Mari kita sama-sama berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kiranya kita dalam hidup kita ini selalu mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, mencari segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa Pak? Orang-orang yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu dipanggil dengan panggilan yang sangat halus. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kamu ke hadiratku dengan penuh ridho dan aku pun ridho. Ya, fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian menuju menjadi hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga. Nah, kita kalau hidup kita ini selalu beristiqomah mencari keridhaan dan segala sesuatu yang dicintai oleh Allah, kita nanti akan memiliki jiwa yang tenang Pak. Ya, kita nggak bakalan galau hidup ini. Tenang. Kenapa? Karena bagi mereka orang-orang yang berjiwa tenang, baginya dunia itu sudah ada di tangannya. Dunia itu sudah ada di tangannya. Maka ketika dia dicabut nyawanya oleh Allah, dalam keadaan tenang pula. Kenapa? Tidak ada beban pikirannya. Dia tidak memikirkan istrinya, dia tidak memikirkan suaminya, dia tidak memikirkan anak-anaknya, dia tidak memikirkan bagaimana nanti anak-anaknya ke depan. Enggak, dia pikirkan. Kenapa? Dia jiwanya sudah tenang. Maka orang-orang yang seperti ini akan mendapatkan ridhonya Allah dan kelak insya Allah masuk ke dalam surganya Allah SWT. Mudah-mudahan dalam rangka kita di dunia ini mencari keridhaan Allah dan mencari segala sesuatu yang dicintai oleh Allah, kita akan menjadi orang-orang yang berjiwa tenang sehingga kita akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Insya Allah nanti di akhir kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha fi majlisina jam'an marhuman wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, di tempat kami yang mulia ini, di rumahmu ya Allah, di masjid ini kami bermunajat kepadamu ya Allah, agar yang Kau jadikan pertemuan kami adalah pertemuan yang senantiasa Kau rahmati ya Allah. Ya Allah, jadikanlah perpisahan kami dari tempat ini adalah perpisahan yang senantiasa Engkau lindungi dari berbagai macam bahaya, musibah dan penyakit. Allahumma la tad'alna fi majlisina dhanban illa ghafartah. Ya Allah, janganlah Engkau keluarkan kami dari masjid ini ya Allah dosa-dosa yang tidak Engkau ampuni, wala aiban illa satartah, dan juga tidak pula berupa aib yang tidak Engkau tutupi ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa ridha illa qadaitaha wa istaqam. Tidaklah semua kebutuhan-kebutuhan yang aku butuhkan dalam kehidupan ini ya Allah, Engkau akan selalu memberikan kecukupan ya Allah. Wala jahilan illa alamtah, tidaklah kebodohan yang kami alami melainkan Engkau berikan kami pengetahuan.
ولا حاجة من حوائج الدين والآخرة إلا برضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله. Qabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak hal-hal yang keliru dan tidak benar. Kita akhiri sama-sama dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.